warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mustiningsih dan Pak Indra selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan sekolah, beserta teman-teman sekalian. Saya Jaharutul Unia, izin untuk melakukan presentasi materi tentang konsep penelitian tindakan sekolah. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian penelitian tindakan sekolah adalah tindakan yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam sekolah yang bersifat memerlukan tindakan segera dan dilakukan secara berulang-ulang. Maksud dari pengertian tindakan sekolah ini yaitu merupakan upaya yang dilakukan manajemen sekolah untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan memperbaiki masalah-masalah secara efektif dan konsisten dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja sekolah secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan penelitian tindakan sekolah. Tujuan penelitian tindakan sekolah yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru-guru dan meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap dan bersiklus. Maksud dari tujuan penelitian tindakan sekolah yaitu kepala sekolah atau pengawas dapat memberikan saran dan masukan kepada setiap masalah yang dialami oleh guru untuk mengembangkan dan menerapkan strategi atau metode yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu bisa berupa dalam pendekatan pengajaran, penggunaan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran yang digunakan, kemudian bisa teknik evaluasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami materi pelajaran yang diterangkan oleh guru. Hal tersebut juga akan membantu meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan pada peserta didik. Yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip penelitian tindakan sekolah. Yang pertama ada problem emergence, yang kedua ada problem oriented, yang ketiga ada multi-wise, yang keempat ada continuous repeatedly, yang kelima ada therapeutic evaluation, dan yang terakhir ada kolaboratif. Yang pertama yaitu problem emergence, yaitu untuk memecahkan permasalahan atau persoalan yang memerlukan pemecahan segera atau bersifat sekarang. Yang kedua yaitu ada problem oriented, yaitu berpusat pada masalah-masalah yang memerlukan penanganan mendesak. Kemudian yang ketiga ada multi-wise. Multi-wise ini digunakan untuk masalah-masalah yang ditemukan itu dapat dipecahkan dengan berbagai macam cara. Yang keempat ada continuous repeatedly, yaitu masalah tersebut dipecahkan dengan secara berulang-ulang atau terus-menerus sampai masalah tersebut selesai atau tuntas. Kemudian ada therapeutic evaluation, yaitu peneliti dapat melakukan tindakan dalam rangka evaluasi dan refleksi. Yang terakhir ada kolaboratif. Penelitian dapat dilakukan secara berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait yang menguasai permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian tindakan sekolah. Yang pertama, berorientasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sekolah dari segala bidang. Dengan cara menemukan solusi praktis dan langsung dapat diterapkan untuk memperbaiki proses-proses yang ada di sekolah. Kemudian juga melakukan peningkatan berkelanjutan di seluruh area sekolah dan tidak bersifat sementara.
Yang kedua yaitu dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Keterlibatan kepala sekolah dan pengawas ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses perbaikan yang dilakukan tersebut dilakukan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan dengan hasil yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu dilakukan tindakan-tindakan perbaikan secara terencana dan sistematis secara berulang-ulang. Maksud dari prinsip yang ketiga yaitu menentukan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode ini mungkin memungkinkan perbaikan yang mendalam dan efektif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tersebut sudah disesuaikan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang terakhir yaitu bersifat segera. Maksud dari bersifat segera di sini yaitu perbaikan tersebut harus segera dilakukan dengan cepat dan tanggap untuk mengatasi masalah yang muncul di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah proses penelitian tindakan sekolah. Yang pertama ada perencanaan tindakan. Pada tahap pertama ini, perbaikan tersebut mulai dirancang secara sistematis berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian melakukan pelaksanaan tindakan dan observasi. Tahap di mana strategi perbaikan tersebut atau strategi yang telah dirancang tersebut ini diterapkan, kemudian diamati secara langsung dengan melaksanakan tindakan sesuai rencana dan mengumpulkan data melalui observasi tersebut, dan memastikan bahwa perbaikan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan dan hasil aktual di lapangan. Selanjutnya yaitu refleksi dan evaluasi. Jadi, kepala sekolah tersebut melakukan refleksi kepada guru yang menghadapi masalah, kemudian direvisi, yang selanjutnya akan menghasilkan hasil tindakan dari observasi dan evaluasi tersebut. Selanjutnya, melakukan umpan balik kepada guru yang menghadapi masalah dengan memberikan solusi pemecahan masalah tersebut. Baik, sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.